yaumil qiyamah. Allahumma amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tentang modul 3 tentang bangun ruang yang terdiri dari 2 kegiatan belajar. Yang pertama bidang banyak dan bangun ruang, kemudian jaring-jaring bangun ruang. Baiklah, sebelum masuk ke presentasi, di sini kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Yang pertama Rizky Sejahtera, kemudian yang kedua Pulan Aprilia, yang ketiga Nur Hasana, dan yang keempat Rosa Cynthia. Di sini saya Pulan Aprilia sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi pada kali ini. Sebelum masuk ke presentasi, ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ketika pemateri selesai menjelaskan, saya akan membuka kesempatan bertanya kepada masing-masing kelompok untuk bertanya. Semoga presentasi kali ini dapat berjalan dengan baik dan konduktif. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Rizky Sejahtera. Pada Pak Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Bulan. Mohon maaf sebelumnya, ini HP sinyal saya atau memang PPT-nya belum kelihatan ya Kak? Apakah HP ku yang gelap ya? Belum di HP ku. Masih gelap. Penuh ya? Sama teman-teman yang lain, PPT-nya udah kelihatan belum apa di HP ku sendiri? Terlihat. Lihat di HP coba. Oh, sepertinya sinyalku ya. Udah aku lihat di grupku aja. Baik, izin membacakan materi. Pertama, sisi bidang. Marilah kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Sebagai contoh, kotak korek api, dadu, dan batu bata. Benda-benda itu adalah contoh bangun ruang. Jika Anda perhatikan lebih lanjut, pada batu bata itu terdapat 6 sisi di permukaan yang tepinya berbentuk persegi panjang. Masing-masing permukaan itu disebut sisi batu bata. Seandainya permukaan batu bata itu rata dan halus dan kita lihat pada kertas, maka kita akan memperoleh gambar suatu bangun ruang seperti terlihat pada gambar balok. Di samping perhatikan bahwa bangun ruang yang dibatasi oleh sisi yang berbentuk bidang, bukan dengan bidang yang hanya berupa garis. Pada titik-titik A, B, C, dan D, semuanya terletak pada satu bidang. Dan itu merupakan titik sudut dari suatu persegi panjang. Tetapi di titik A, B, C, dan H tidaklah terletak pada satu bidang. Garis EG yang ditentukan oleh titik-titik E dan G sejajar dengan bidang yang melalui A, B, C, dan D. Garis HB memotong bidang yang melalui titik-titik A, B, C, dan D dan titik B. Bidang yang melalui titik-titik A, D, H, dan E sejajar dengan bidang yang melalui titik-titik B, C, J, dan F. Bidang yang melalui titik-titik A, B, F, dan E memotong bidang yang melalui titik-titik B, C, G, dan F di garis BF. Selanjutnya ada prisma. Ada bermacam-macam bangun ruang yang sisi-sisi mempunyai bermacam-macam bentuk. Banyak semula sisi yang berbentuk daerah persegi panjang. Bangun ruang demikian disebut prisma siku-siku. Contoh prisma siku-siku ialah kotak pasta gigi, kotak kapur tulis, kotak korek api, dan lain-lain. Prisma siku-siku boleh disebut kotak, misalnya kotak yang mempunyai 6 sisi berbentuk persegi panjang. Sisi-sisinya itu sepasang bertemu pada ruas garis yang disebut rusuk.
Suatu prisma siku-siku yang semua sisinya dibatasi oleh bujur sangkar disebut kubus, sedangkan prisma siku-siku yang sisi-sisi sejajarnya berbentuk persegi panjang disebut balok. Sebagai contoh, bentuk dadu adalah kubus, sedangkan korek api adalah balok. Berikut adalah contoh bangun ruang tersebut. Seperti di PPT, gambar prisma ada prisma segitiga, bentuknya seperti di gambar, ada 5 segi 4 dan 5 segi 5. Tentang prisma, perhatikan bahwa pada prisma terdapat dua sisi yang sama dan sebangun, yang terletak pada dua bidang yang sejajar. Sisi-sisi lainnya berupa daerah persegi panjang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kepada Kak Bulan, bersilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Rizky Sejahtera. Selanjutnya, presentator kedua yang akan disampaikan oleh Kak Nur Hasanah Afrilia. Kepada Kak Nur Hasanah, dipersilakan. Mungkin terhalang sinyal ya Kak Nur. Yang akan saya bacakan. Materi selanjutnya, limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi banyak atau seperti segitiga, segi 4 atau segi 5. Dan sisi-sisi tegak terbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Sisi tegaknya adalah segitiga yang menempel pada rusuk-rusuk alas dan bertemu di puncak. Sedangkan alasnya adalah bangun datar segi banyak yang menjadi dasarnya. Nama limas ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Contohnya 5 segi 4 karena alasannya berbentuk segi 4 dan 5 segitiga karena alasannya berbentuk segitiga. Contohnya seperti di PPT ini tentang 5, sedangkan 5 rusuk-rusuk tegaknya bertemu di satu titik alasnya berupa segitiga atau 4 atau N. Pada prisma dan limas, jika dua sisi berpotongan, tentu berpotongan merupakan rusuk. Jika tiga sisi atau lebih berpotongan, maka perpotongannya adalah titik. Tentang tabung. Tabung mempunyai dua sisi bundar atau daerah lingkaran pada dua bidang yang sejajar, sedangkan sisi lainnya bukan bidang datar tetapi berupa bidang lengkung atau sisi lengkung. Kemudian tentang kerucut. Kerucut mempunyai bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Definisi kerucut lainnya yaitu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N, beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian tentang bola. Bangun ruang 3 dimensi yang seluruh titik permukaannya memiliki jarak yang sama dari satu titik pusat. Ciri utamanya adalah memiliki satu sisi bidang lengkung atau selimut bola, tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut, serta memiliki satu titik pusat, jari-jari, dan diameter. Kemudian kegiatan belajar 2, jaring-jaring dan bangun ruang yang akan disampaikan oleh Kak Rosa Cynthia. Kepada Kak Rosa Cynthia, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 2, jaring-jaring bangun ruang. Menggambar bangun ruang atau silinder. Silinder bangun ruang adalah bangun 3 dimensi dengan 2 alas berbentuk lingkaran yang sejajar dan satu permukaan lengkung yang menghubungkan kedua alas tersebut. Silinder memiliki 3 sisi atau 2 lingkaran dan sudut selimut, 2 rusuk, dan tidak memiliki titik sudut. Sebagaimana pada kegiatan belajar 1, silinder atau tabung mempunyai 2 sisi bundar atau daerah lingkaran pada 2 bidang yang sejajar, sedangkan sisi lainnya bukan yang datar tetapi berupa bidang lengkung atau sisi lengkung. Contoh silinder dalam kehidupan sehari-hari adalah gulungan tisu, kaleng makanan, atau tabung gas elektrik. Selanjutnya 5 segitiga. 5 segitiga adalah bangun ruang dan sisi
sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang pada satu titik puncak, sehingga memiliki total 4 sisi berbentuk segitiga. Bangun ini memiliki 4 titik sudut, 6 rusuk, dan 4 buah sisi, atau 1 alas dan 3 sisi tegak. Kita lihat gambar di samping. Selanjutnya, kerucut. Dalam geometri, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut mempunyai 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tetapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Bisa dilihat gambar di samping. Jaring-jaring bangun ruang. Teman-teman bisa lihat gambar jaring-jaring bangun ruang adalah rangkaian bidang datar dan apabila digabungkan akan membentuk bangun ruang. Di sini kita lihat bangun silinder dan jaring-jaring bangun silinder. Terus bangun kerucut dan jaring-jaring bangun kerucut. Itu ada juga bangun kubus dan jaring-jaring bangun kubus. Dan bangun segi 4 dan juga jaring-jaring bangun segi 4 dan bangun prisma segitiga dan jaring-jaring bangun prisma segitiga. Kesimpulannya, bangun ruang bidang banyak adalah bangun ruang berisi datar yang dibatasi oleh poligon atau segi banyak. Jaring-jaring bangun ruang adalah pembelahan bangun ruang menjadi bentuk 2 dimensi yang jika dilipat akan kembali membentuk bangun ruang tersebut. Sedangkan bangun ruang itu sendiri adalah benda 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta terdiri dari sisi rusuk dan titik sudut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rosa Cynthia. Kemudian selanjutnya adalah maaf, ada ketinggalan motivasi untuk pagi menjelang siang ini. Tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil, dan jangan menyerah. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang kami buka untuk masing-masing kelompok. Silakan yang ingin bertanya. Ya, PPT-nya bisa di off-kan. Silakan bagi masing-masing kelompok yang ingin bertanya. Monggo. Saya Kak izin bertanya. Ya, Kak Putri Sucia. Baik, saya Putri Sucia Ramadan dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan peran penting pemahaman jaring-jaring dalam pembelajaran geometri di sekolah dasar. Baik. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah, Kak. Untuk soal yang kedua,